Acara selajengipun inggih punika acara inti inggih badhe dipun sampaiaken saking panjenenganipun Al Ustad Dr. Agus Ali Fauzi saha dipun mangke dipun pungkasi kalian barokah doanipun. Pramila saking menika ing mriki kawula minangka paranata anucara awit purwa madya ngantos paripunanipun acara kirang langkungipun ngapunten kula cekapi billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Ustad Dr. Agus Ali Fauzi wekdal saha panginan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kula nek semangat nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya Sohibul Hajat yaitu Bapak Insinyur Haji Setiabudi beserta Ibu Hajah Nila Pertiwi dan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Taklim Al-Fatonah dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang sehat, semangat, istiqomah dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim, ngaji bareng, ngaji sehat ini ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah pencerahan, menambah semangat kita sedoyo ke depannya. Insya Allah panjenengan sedoyo tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah, dan mudah-mudahan jamaah Al-Fatonah semuanya bisa umroh dan haji semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Baik ibu saudara sekalian, panjenengan mungkin pernah lihat video saya ya. Sekarang ini live ya, langsung langsung ketemu, enak ya. Nanti bisa panjenengan kalau tanya langsung ngacung aja Bu. Pokok tidak hanya ngaji, bagaimana kita bisa hidup sehat, bahagia, sesuai dengan temanya adalah menuju surga. Tapi yang lebih penting lagi bahwa kita nambah ilmu, tolabul ilmu. Kita tambah ya ilmu kesehatan, ya ilmu agamanya, ya pokok insya Allah panjenengan pegel-pegel lilu-lilu ngelu terus cekot-cekotis minggat kabeh ya, ganti rezeki yang masuk, yang barokah, yang manfaat dunia akhirat. Ya, kenalkan saya Pak Agus gitu aja. Panggil saya Pak Agus. Ada yang ngomong Ustadz, ada yang ngomong pelawak, ada yang ngomong dokter, terserah ya. Pokoknya Pak Agus. Saya memang seorang dokter. Dokter itu macam-macam. Ada dokter umum, dokter spesialis, dokter super spesialis. Ada yang super. Jadi kalau panjenengan ketemu dokter ahli tulang, niku khusus pinggul enten, khusus dengkul enten, khusus jari-jari enten, khusus tulang belakang enten. Karena super spesialis. Dokter umum, dokter spesialis, dokter super spesialis. Kulo dokter yang enggak umum. Paham? Karena saya 30 tahun membidangi pasien-pasien terminal, pasien-pasien sakaratul maut selama 30 tahun lebih. Jadi pasien kula niku wis muter-muter teng dokter kabeh, terakhir teng kula. Saya ini tugasnya memberi semangat bahwa orang itu jangan putus asa, jangan mengeluh, tapi harus terus berjuang, berikhtiar. Karena hidup itu hanya dua. Satu, mencari ridho Allah. Makanya belajarlah ikhlas. Yang kedua adalah mengharapkan rahmat dari Allah. Salah satunya adalah memperbanyak baca sholawat. Ya. Jadi kalau dikatakan
saya namanya paliatif. Paliatif itu artinya jubah atau mantel untuk melindungi panas dan hujan. Tapi dari sisi kesehatan, paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Nah, penderitaan orang lain itu dari mana? Dari 5 dimensi, 5 aspek yang membentuk manusia, yaitu fisik. Niki panjenengan saged rawuh mriki berarti fisiknya sehat. Psikologis nggak stres. Enten mboten sing stres nih. Paling gampang orang stres niku biasanya kalau dijak bicara itu ndak fokus. Domblong itu orang stres. Jadi kalau ada ibu sing lamunan nurut dijak itu stres, ya. Tapi wonten ibu-ibu yang ndak ada yang ngejak omong, tapi dia ngomong dewe. Nah itu berarti ya harus dirujuk. Karena itu berbahaya ngomong sendiri. Ya, makanya cirinya orang stres biasanya ngomongnya akeh. Dikomentari. Nggih, namanya logore. Niku ciri-ciri dia stres. Berarti ada konslet. Ya. Yang ketiga adalah sehat sosial, kumpul-kumpul nih, silaturahim, pengajian. Ini sehat. Jadi orang sing di dewean meneng terus gak ngomong itu cepet mati. Ya. Karena ndak ada oksigen masuk. Kan meneng. Moro-moro mati. Mati. Ya, itu ciri. Ayo ngomong. Jadi sehat itu 3, gerak, jalan gerak. Hanya sering jalan kaki kemana-mana, pagi olahraga, terserah. Pokok gerak. Kedua minum. Jangan melupakan minum. Minum itu penting. Banyak kadang-kadang nggak bisa mikir, kok ndak ngeluh dan ternyata kurang minum. Karena otaknya kurang air. Tubuh ini terdiri 75% terdiri dari air. Makanya orang pusing itu satu kemungkinan kurang minum, pusing terus. Tapi ada juga yang pusing itu kakean mikir, overthinking. Ya. Terasi uyah kabeh dipikir kabeh. Itu cemet otaknya. Jadi kalau ada ibu-ibu pengajian melaku kok ngendek ini, niki otaknya cemet, nggih. Karena dipikir kabeh, dipikir anak, dipikir pengajian, dipikir tonggo, dipikir hari ibu, dipikir PKK, dipikir kabeh cemet. Tapi saya lihat ibu-ibu yang ada di Al-Fatonah ini orangnya lillahi ta'ala. Antara hati, ucapan, perilakunya itu sama. Jadi melakukannya yang nginceli kan. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Amin ya. Tapi sing ngaji terus sikile selonjor itu biasanya bermasalah ya. Masalah. Jadi kaki kok sering selonjor, itu bermasalah. Nanti diurus tentang kaki lutut. Yang keempat itu sehat kultural, bahwa kita ini harus tidak boleh egois, harus saling menghargai orang lain. Ya. Tidak boleh merasa dirinya paling benar, paling pinter. Tidak boleh menang-menang apalagi dalam rumah tangga. Enten mriki sing ibuke menang-menang. Pokoknya kalau ada ibu-ibu kok lemu, mesti bojone stunting, Karena diseneni terus. Nggih. Ojo menang-menangan. Ojo merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu bunuh diri. Belajarlah membahagiakan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Dan orang egois itu gampang tengerane. Nek foto cekrek mesti yang digoleki gambar awake dhewe. Cekrek golek gambarnya. Nek apik terus ngene share ya Bu ya, share aja lali, share. Tapi nek elek, hapusen Bu elek kok hapusen. Miring ngono. Udunge miring. Nah.
Berarti orang itu ego. Biasa aja. Rasulullah itu selalu biasa, proporsional. Ya, proporsional. Makan juga proporsional Rasulullah. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasulullah itu semua proporsional. Terlalu blobo ya tidak seneng, terlalu medit ya tidak seneng. Proporsional, tengah-tengah. Makanya hidup itu profesional, proporsional, passion dengan hati. Ya. Kemudian sehat spiritual. Tidak hanya dekat, tapi dicintai sama Allah. Nah, Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Terutama teman terdekat, orang terdekat yaitu suami istri. Banyak masalah itu dari panjenengan sendiri, dua orang itu. Makanya kalau ada yang bermasalah seperti kalau enggak suaminya egois, ya istrinya cerewet. Itu aja dikurangi, ya, dikurangi, diperbaiki. Makanya harus ada salah satu yang ngalah. Kata Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buat istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang yang cerdas mesti diambil. Makanya bapak-bapak ngalah itu bukan berarti kalah, tapi dia mencari surga. Hadiahnya Allah. Tapi banyak orang kadang-kadang dolim. Nah suaminya diseneni kan is meneng. Saya dimeneni terus saya mundur maneh. Semeneni maneh terus maneh mundur. Akhirnya tembok wis gak iso, mundur langsung mumbul kik mati. Baru panjenengan sadar. Makanya ya, lihat kalau ada bapak-bapak kena diabetes, itu biasanya bojone kakean ngatur. Jadi gak oleh mangan niki, gak oleh mangan niki, gak oleh. Akhirnya dikei kulup, tambah lemes, kulup lemes gini itu salah titik diseneni langsung kik. Pokoknya panjenengan ketemu di mana, di kantor, di rumah, di kampung, kok ada bapak-bapak kok melakukannya alon, mesti bojone kereng, kan gampang. Akhirnya makanya mulai sekarang ojo suka ngatur orang, jangan suka merasa dirinya benar. Ayo kita saling mengingatkan, saling menyayangi. Makanya enggak ada penyakit, penyakit dari dirinya sendiri kok. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ayo hati yang bersih dengan baca istighfar, zikir, sholawat. Ayo mindset yang positif. Memandang seseorang, memandang kejadian selalu dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Bicara yang baik, yang positif karena ini doa. Sesuatu yang bagus kalau kita tolong kerjakan, yes, oke, semangat, insya Allah. Kalau ada kesulitan, saya akan konsultasi. Itu komunikasi, tapi nggak semua seperti itu. Tolong ini kerjakan ya guys, so angel, repot, sulit, ruwet, angel. Yo awakmu sih nggak no angel. Ya, apa yang sulit? Masalah yang besar kalau dipikir bareng itu enteng. Masalah keluarga besar dipikir bareng, libatkan suami, libatkan anak, libatkan menantu, libatkan pembantu, teman-teman terdekat kita. Jangan dianggap orang lain itu jelek, orang lain itu tidak punya potensi, no way. Jangan sekali-kali punya pikiran merendahkan orang. Paham gak? Makanya egonya itu turunkan. Saya nggak menyebabkan sakit itu emosi, itu marah-marah, itu energinya habis keluar. Makanya gampang stroke, gampang darah tinggi dan lain sebagainya. Kedua adalah egois, itu tidak bagus, tidak disenangi. Ketiga, jangan sensi. Ada yang sini baper, tersinggungan. Tidak ada yang ngerasani mencap. Enggak ada yang ngerasani mencap kok. Jangan gampang perasa. Kita sudah dilatih sama Allah waktu pandemi itu kritikan Allah yang luar biasa. Bahwa kita disuruh di rumah, disuruh diem, dipakai masker. Apa artinya masker? Kakek ngomong mangan. Diingatkan, makanya kalau sudah begini, ayo dibuka, pakai untuk nafas. Ya, kalau nafas tarik itu subhanallah, kesehatan dari Allah.
Kalau mengeluarkan alhamdulillah, disyukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur tok tak tambah. Tapi kenyataannya apa? Banyak orang mengeluh di Quran surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Kalau orang yang cerdas mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Dermawan tidak selalu duit. Senyum, berkata yang baik, dengan tenaga, dengan ide. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Apa yang sulit? Yang sulit ya dari dirinya sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Makanya orang itu harus introspeksi diri. Pandemi itu introspeksi diri, Ramadan itu introspeksi diri. Kita diberi kemerdekaan itu harus introspeksi diri, harus memperbaiki diri, harus mengupgrade, harus tetap belajar. Ngaji itu bukan hanya Al-Quran, kehidupan ini ngaji. Ya, itu. Dan upload kegiatan yang positif, yang bagus ini harus disiarkan supaya orang lain ayo ingat ambil Allah. Kalau kita hidup, kenapa kok susah, kenapa kok pasti jauh dari Allah. Kita dekatkan lagi. Wa may yattaqillah yaj'al mahraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, ekonomi, anak, apapun, begitu sujud sama Allah, mohon pertolongan Allah, Allah janji pasti tak berikan jalan keluar, tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Janjinya Allah itu pasti. Kalau janjinya orang lain apa belum tentu, Allah itu pasti. Makanya backingnya Allah, larilah kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Apa? Ya menghargai suami, sering cium tangannya, aja ngurus lambe. Kadang-kadang ini loh bunda saja, meneng ya gak usah melo-melo, itu urusan ibu-ibu. Ada peringatan hari ibu, sampe nolak apa melo-melo tak ngurus lambemu pisan, gak ngekei tambah. Jangan ya. Mas yo suamine elek, gak pendidikan, tapi itu pemimpin rumah tangga. Gitu loh. Apalagi sing wis pensiun. Wis pensiun kasih makan yang enak-enak. Gak usah khawatir karena lambungnya gak akan banyak. Kan sudah mengecil, penyerapannya sudah. Tapi kebahagiaan itulah yang mengangkat semua penyakit dan Allah memuji panjenengan. Kenapa dek khawatir? Gule barang enggak. Kolesterol itu enggak dari gule. Kolesterol itu dari pikiran dan kelelahan. Kalau pikirannya positif, bahagia seperti panjenengan ini, enggak ada kolesterol naik. Gitu. Kasih makan yang enak. Makan apapun masakannya panjenengan enak, wis makannya enak, terus panjenengan kelilingi muter. Iki padha ambek tawaf, ya. Betul itu panjenengan. Coba panjenengan laksanakan. Dong tinggal panjenengan puasa Ramadan oke, sholat sudah oke, kan tinggal membahagiakan suami. Suami harus membahagiakan istri sama-sama. Kalau suami membahagiakan istri apa? Ya dua tok. Kasih sayang dan kasih duit, sudah langsung transfer. Karena untuk meningkatkan imun itu yang paling cepat adalah fulus paling cepat. Bojo kula ni rada greges ngene langsung plek ngono langsung kan meningkatkan imun itu 1F, fit, olahraga yang buat gak usah ngelang, olahraga yang bagus yang mengaku. Apalagi ke masjid, apalagi ke majelis taklim, wah double tumpuk. Yang penting hatinya senang. Yang penting sesuai mood, goes boleh. Pokok seneng kamu. Apa-apa, senam boleh, senam jantung sehat boleh, volley boleh. Pokok hatinya senang, tidak ada paksaan. Tidak mesti kalau dulu pandemi disuruh mesti goes sampai antri sepeda bareng. Gak usah, malah tidak ada manfaatnya kalau dipaksa. Wong biasanya nyekel bulek-bulek kon sepedaan kan angel munggah ngene-ngene sangel tambah jelungup tambah bundas kabeh. Ya tah? Olahraga itu yang seneng pingpong ya pingpong, badminton ya baik. Pokoknya sesuai dengan hatinya. Sing penting teratur, terukur sesuai umur. Betul? Nah, ada bapak-bapak. Pak aku saya boleh bulu tangkis ya boleh kalau itu senengannya. Umurnya piro? Pinten Pak yuswane Pak? 70, ya nang ngarepin netae Pak, gak usah pelayon. Pelayon mati panjenengan. 70 tahun ada pelayon barang. Ya. Disesuaikan. Olahraga itu gerak, harus gerak.
Nah sekarang ini karena sudah serba medsos, olahraganya nyontoh medsos. Lah medsos olahraganya tak ngene tok. Deneng 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 deng 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 deng. Stres kok mbok contoh. Ini kan stres deh. Ya. Ya. Jadi olahraga ya voli. Saya menemukan olahraga yang terbaik pada waktu pandemi. Pernah di sini pernah dengar pada masa pandemi fatigue mana innalillahi wa innalillahi. Pernah enggak di sini ada masjid? Itu yang meninggal mesti kan lansia, betul ya? Kenapa kok lansia? Imunnya turun, banyak komorbid, terus gampang cemas, kagetan. Nah saya 61 tahun kan lansia. Saya ngajak nyonya saya, ayo keluar olahraga kita. Nah disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik yaitu golf. Tapi golfe wong Jawa jadi nyapu omah ya. Nyapu omah wis. Iki padha ambek golfe wong Jawa. Gak adik stick tapi adik sapu ya. Keringetan itu ya. Jadi olahraga itu yang penting gerak supaya jantung ini berdetak lebih baik. Gitu loh nggih. Jadi keseimbangan. Contoh, kenapa kok lutut lah enggak pernah gerak? Namanya kontraktur, kaku. Makanya lututnya gampang nyeri-nyeri, kaku, gerakan. Apalagi kena sinar matahari pagi. Kalau sinar matahari pagi maka tulangnya akan padat. Ngomongnya apa Pak? Ya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya hatinya juga bersih. Kalau hatinya bersih, mindsetnya positif, yang keluar hormon kebahagiaan. Tapi kalau mangkel dengan orang, maka tulangnya akan keropos. Kayak yang dua itu keropos karena jengkel dengan tetangganya, jengkel dengan suaminya, jengkel dengan mantunya, jengkel dengan sahabatnya dan lain sebagainya. Jangan punya jengkel. Tulangnya keropos, lambungnya kena, pankreasnya kena. Belajarlah memaafkan. Wal afina anin nas. Nggih Bu nggih. Jadi saya 30 tahun itu ndampingi orang sakaratul maut. Itu tahu, paham satu persatu wajahnya orang itu insya Allah tahu. Ya. Kayak bapak-bapak ini, oh ini sih takut sama istri. Oh kelihatan ini ya. Kelihatan. Mengkeret wajahnya itu kita aneh mengkeret itu diambil bojone ya. Makanya kalau ada bapak-bapak di kantor kok marah-marah, itu di rumah takut sama istrinya. Dia melampiaskan pada karyawannya, gitu loh. Ya, gitu. Enten sing kaku-kaku lutute, gerakkan. Ya, subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wis nanti lemes sendiri. Kedua keropos. Obatnya apa? Bukan pil, maafkan dulu, istighfar, nyetop kortisolnya yang ada di otak ini yang membuat tulang keropos, terus maafkan. Setelah itu bagaimana? Kenakan sinar matahari pagi, maka tulangnya akan padat kembali. Yang ketiga adalah kering. Nah sekarang banyak di rumah sakit disuntik ya, karena minyaknya habis. Di sini ada minyak, di sini ada minyak juga, namanya minyak sinovial. Itu karena degeneratif dan karena bakat. Habis. Makanya kalau sholat kadang-kadang muni kretek gitu. Ada di sini. Kretek. Kalau bangun bunyi klodak. Berarti dengkulmu koklok. Ada ya? Itu obatnya adalah kekil. Karena kekil itu bukan lemak, bukan kolesterol, tapi kolagen. Seperti panjenengan makan siwalan, kolang-kaling, itu kolagen. Itu untuk ini memperkuat lutut. Makanya kalau saya pas sholat bunyi kretek langsung saya ke langganan kikil saya Bu Ulfah 2 mangkok kikil pasti dimakan, bukan doser-doser no sini, dimakan. Ya, jangan takut. Kikil, degan, itu kolagen itu buatannya Allah itu. Ya, lemak itu hanya satu yang berbahaya. Yang di daging itu warnanya putih, koyok rotan. Nggak bisa dia, itu baru yang berbahaya, itu nggak bisa dihancurkan. Tapi kalau gaje itu energi, makanya saya kalau beli rawon, gulai mesti gaje. Kalau nggak gaje nggak ada energi. Tapi kalau makan gaje sing enak-enak, maka olahraganya ditambah supaya keringetan.
Jadi lemak itu ada dua, satu di dalam pembuluh darah, yang satunya di luar pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah ini dengan olahraga, dengan keringetan, maka ini encer. Sehingga sehat kembali. Kenapa orang gemuk kok kena diabetes? Nah, insulinnya keluar dari pankreas, tapi tidak bisa bekerja karena kepelepakan lemak. Begitu dia berat badannya menurun, insulinnya jalan kembali, kadar gulanya darah normal kembali. Yang di dalam pembuluh darah ini bisa terjadi plak-plak, makanya memperbanyak minum, dan minum yang bagus adalah air hangat. Kalau air es itu menurunkan imun, membuat makanan kental, makanya orang gemuk itu biasanya seneng air es. Makanya langkah yang pertama stop air es, ganti air biasa, syukur-syukur mau air hangat. Itu kuncinya, ya. Atau minum, makan sayur buah-buahan, omega 3 ya, dan lain sebagainya. Ibu kan seneng sayur-sayuran, ikan laut, itu juga membersihkan lemak yang di dalam pembuluh darah. Itu. Jadi di atas umur 30 tahun, 35 tahun, itu pembuluh darah menjadi kaku, namanya aterosklerosis. Makanya olahraga itu jangan nunggu tua, sejak mudah langsung latihan terus, latihan supaya pembuluh darahnya itu fleksibel, jadi elastis, ya, tidak kaku. Kaku itu karena stres itu membuat kaku, ya. Perokok, saya bangga ini bapak-bapaknya tidak ada yang perokok di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya, bagus ini, ya, di sini loh ya, di sini. Di luar saya tidak tahu, pokoknya di sini tidak perokok, ya, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gerak itu luar biasa, ya, olahraga. Makanya kalau kita yang perlu dijaga iman sudah oke lah, panjenengan 5S, syahadat, sholat, sabar, sedekah, sholawat, aman, sudah panggil. Imun bagaimana? 5F. F yang pertama fit, badan harus olahraga, ya, mulai besok harus olahraga. Sholat masuk olahraga Pak Agus, ya, olahraga yang terbaik itu sholat. Apalagi sholat tahajud, sholat malam, itu luar biasa, ya. Terawih itu juga. Makanya orang kalau puasa terus terawih, diabetes yang biasanya ada diabetes tipe 2. Diabetes yang banyak kan tipe 2. Kalau tipe 1 itu pankreasnya rusak. Jadi harus transplant pankreas atau tergantung insulin. Tapi kalau tipe 2 ini karena ulah kita, lifestyle kita, biasanya emosio kontrolnya tidak bagus, ngamuan. Itu kortisolnya naik, itu membuat lemaknya numpuk, ya. Kedua adalah makan amburadul. Yang ketiga adalah mager, males gerak. Makanya dengan puasa kok sembuh, sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Kenapa puasa? Tidak boleh marah. Kedua, makannya teratur, buka sama sahur. Lah olahraganya, lah terawih, sholat itu apa enggak olahraga? Makanya membaik. Makanya 3 yang membuat panjenengan hidup enak ini pengalaman saya, enggak tahu. 1, jangan lepas dari membaca Al-Quran. Membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Nah, enggak ada waktu gitu mau membaca doa itu sudah lumayan. Itu tadi, oksigen masuk dan ini menggerakkan selnya menjadi baik. Enggak ada pikiran-pikiran negatif. Enggak ada melihat orang terus negatif, menyalahkan orang, enggak ada. Karena keluarnya positif. Kalau enggak cocok sama suami istri enggak masalah, beda itu enggak masalah. Aku enggak cocok sama ibuku, enggak masalah. Dia dari kiri, kita dari kanan sudut pandangnya, dan punya alasan masing-masing. Ya tetap sarapan. Ya apa iki? Solusinya ya apa? Fair. Itu caranya. Yang masalah itu kalau aku enggak cocok sama iku, yo 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 enggak cocok sama iku. Terus cocok sama sapa? Apa wong kabeh iki elek, panjenengan tok sing apik, ret. Paham ya? Kalau enggak cocok suami istri, tapi enggak cocok sama anak, enggak cocok sama mantu, enggak cocok sama pembantu, enggak cocok sama tetangga, ya dia yang masalah. Bermasalah, resek, toksik. Ada orang yang toksik itu. Kalau orang yang seperti panjenengan problem solver diharapkan, tidak ada ini teleponan bu itu teleponan WA ini ada kita butuh nasihatnya, butuh ya apa ini pendapatnya.
Karena orang itu tidak pernah nyalahkan orang, tidak pernah menjudge orang, dia omongannya selalu solutif, memberikan jalan keluar, menyenangkan, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang toksik, troublemaker, rapat gak enek wonge enek jenenge tok. Ayo sesuk rapat mbek iki, gak iso aku, gak iso iku resek omongane gak enak, sengak omongane. Aku males gak teko, aku gak teko, gak iso. Kenapa? Dia nggak seneng. Ini baru tulisan namanya, orangnya belum ada. Apalagi anak gundule, lu wong langsung buyar ae. Nggak seneng lah. Makanya berkatalah yang positif. Yes, oke. Mantep. Idene panjenengan sip. Bu, besok ada kegiatan pengajian. Aku mendukung idene panjenengan jadi jos. Besok dikirimi sate. Sijine Bu, besok ada hari ibu kita ada ya, ada gini lomba gini. Oke, aku mendukung. Besok dikirimi bakso. Lah positif terus aulan gak masak blas. Lah dikirimi terus, wong positif terus. Ya. Jadi banyak dari diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Senyum itu sedekah. Rasulullah itu ahli sabar enggak? Tanya jawab. Rasulullah itu apa sih yang membuatkan hebat itu? Akhlaknya. Ahli pemaaf enggak? Ahli ibadah enggak? Itulah dicontoh. Makanya hati-hati ngomong negatif ini. Gak iso. Repot. Nah, negatif gak menyenangkan. Makanya orang itu harus sering nilai diri kita sendiri, introspeksi diri, scoring dan mapping. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, Kau telah menghidupkan aku kembali. Sementara tadi malam saya dimatikan. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sehat, saya banyak teman, tapi kenapa tidurku nggak nyenyak? Ya Allah, aku sehat enak, tapi kenapa lambungku gampang kambuh? 3 pilar panjenengan evaluasi kepada Allah sudah dicintai belum? Zikirnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, ngajinya bagaimana? Sudah sering SMS-an enggak sama Allah? Allah ya butuh di SMS loh ya, D-nya zikir, E-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Yang boleh SMS dengan siapapun boleh, jangan lupa dengan owner kita. Kedua dengan sesama, masih ada musuh enggak kita? Jangan sampai ada musuh 1 orang pun, musuh 1 terlalu banyak, teman 1000 kurang, baik-baiklah dengan semua orang. Makanya mulai sekarang jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana, jangan membuli tapi berusahalah untuk menyayangi. Tepuk tangan. Akhlak, kunci sukses itu akhlak, bukan kepinteran. Itu terlalu wakai profesor, doktor, BKI, KMS, BKKBN, Siskamling, kabeh. Tapi ngamuan, mana orang mau? Tidak maulah. Dia makin tinggi ilmunya, makin wise, makin rendah hati, makin menghormat orang, makin mendahulukan kepentingan orang lain. Saya itu loh sama mahasiswa saya mesti gini, mahasiswa saya gini, saya tambah ngenek ndek-ndekan. Ini itu gampang, ini ndek-ndekan. Kita menghargai orang lain. Apalagi orang tua, teman-teman ini yang bagus-bagus ini, gitu loh Bu, ya. Yang ketiga tadi apa? Kering. Yang keempat adalah keradangan. Ada diabetes, ada penyakit autoimun. Kan stresnya menurunkan imun, betul? Apa sih ciri-cirinya imun turun itu? Ya, imun turun. 1, gebres-gebres, itu berarti sedang ada virus masuk. Tenggorokan seri pernah enggak? Seri terus nyeri menelan, ya itu imun turun. Murus, sering murus. Ada pejabat dimutasi bolak-balik ngising, itu stres. Anak di sini lemah, ada toh dipindah terus bolak-balik nang toilet ngising, itu stres. Ada yang gatel-gatel di badan, tangan. Tapi tidak makan apa-apa. Kalau makan udang wajar, makan telur biasanya dia alergi. Ini tidak ada apa-apa, tahu-tahu gatel.
di badannya, itu imun sedang turun. Ada ibu-ibu yang ngomong, Pak Agus bojoku ya gatel-gatel tapi di selakangan, itu bukan imun turun tapi gak tahu ganti katok ya, jamuren. Jadi panjenengan seragame double 3, bapaknya katok gak tahu 3 ya, sampai bolong burine kene jorubut podo ambek aku. Ya, jadi imun ditingkatkan ya, fit olahraga, fresh, yang jok mikir yang berat-berat. Gak perlu dipikir, jangan dipikir, jangan overthinking. Sama di sini yang gampang cemas, lambungnya meningkat mesti. Enggak ada apa-apa, ya apa ya anakku ya apa. Positive thinking aja lah. Alhamdulillah. Mas Yodan paling anakku mesti ngiyup, pasti mbek kanca-kancane. Gitu aja. Jok ya apa yang kena kudanan yo. Ya, kejadian nanti. The power of mind, pikiran yang positif. Ada orang mau ganti lutut, aku mau ganti lutut operasi, dengan 200 juta. Jadi panjenengan sehat ini sudah dikasih Allah triliunan. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Makanya sama sesama ini ojo minta lagi, ojo mengharapkan pemberian orang lain. Apa yang bisa saya berikan? Tapi kepada Allah tetap minta supaya kita tetap istiqomah, putra-putranya bisa sukses dan lain. Tapi kepada sesama harus memberi, yang dikasih triliunan. Pasang ring jantung itu 85 juta. Panjenengan tidak bisa mendengar, ada cochlear implant untuk supaya tidak mendengar. Ini harganya 400 sampai 500 juta, satu telinga alatnya itu. Coba bayangkan. Lutut ini 150 sampai 200 juta. Mana ada orang, aku mau ganti lutut. Bu, mindsetnya dirubah. Buatan Allah selalu lebih baik. Gerakkan, aku sehat, aku kuat. Gerakkan. Akhirnya tidak jadi operasi, malah naik ke Bromo sampai tingkat yang paling atas, naik tangga. The power of mind, pikiran yang positif, jangan punya pikiran yang negatif. Ya, ayo mulai sekarang memandang sesuatu selalu dari sisi positifnya. Anak nakal jangan ngomong yang jelek. Ini anak pinter, pengen tahu terus. Saya dulu kan ya nakal. Waktu TK itu sebelum sekolah itu pelajaran dimulai, saya mesti lari-lari di atas meja. Anaknya tentara. Tapi sekarang enggak pernah. Naik lagi enggak pernah. Ya, itu. Jadi jadi ada sejarahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita obati diri kita sendiri. Ojo disakit-sakit sendiri. Yang kelima adalah K itu keroak. Tulang itu harusnya lurus, ini keroak. Berarti penyebaran dari kanker. Kanker yang sering ke tulang apa? Kanker payudara pada ibu-ibu, kalau bapak-bapak kanker prostat. Tapi ada juga yang senang ke kanker ke tulang, yaitu kanker paru dan kanker tiroid. Benjolan di leher. Hanya hati-hati. Sel normal menuju sel kanker itu 20 sampai 37 tahun, enggak ujuk-ujuk. Makanya setiap ada orang sakit kanker tak nanya, Bu, sebelumnya muncul ada pikiran yang berat. Iya Pak Agus. Karena sumbernya adalah stres. Nah tadi stres kenapa? Karena jauh dari Allah. Dia mengarang dari pikirannya sendiri. Coba langsung istighfar, langsung tobatan nasuhah, minta tolong kepada Allah, selesai. Pasti selesai lah. Tentang penyakit, tentang apa, apalagi tahajud. Sungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara yang jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Jangan lupakan 3 itu. Baca Al-Quran, sholat tahajud, puasa. 3 itu dasar. Kalau perkataan apa Pak Gus? Istighfar, mohon ampun kepada Allah, dicintai Allah, perintah dari Allah, tambahi rezekinya. Kedua apa? Zikir, mengingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hatimu tenang. Lambung itu kuncinya tenang. Makanya kalau ada asam lambung, jangan lupa minum obat penenang. Nah, obat penenang kalau panjenengan takut, ya baca Al-Quran tenang, sholat ya tenang, zikir ya tenang, baca sholawat ya tenang. Tapi kalau itu tidak mempan, namanya orang ya minum, minta dokter obat penenang supaya kalau tenang maka imunnya meningkat, istirahat, asam lambungnya dinetralisir,
dengan obat-obat asam lambung. Nah ini obat asam lambungnya periksa ke dokter, akhirnya pindah-pindah dokter, namanya shopping dokter. Itu penyakit psikosomatik. Banyak enggak yang kena lambung? Shopping dokter. Ini ganti. Itu namanya psikosomatik. Jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan maka locus minoris yang ada itu akan menjadi sakit. Ya, ayo sekarang kita optimis, kita bangkit, kita semangat lagi, jangan malas olahraga, hati dibersihkan dengan kita banyak berzikir, istighfar, banyak sholawat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihhu wa asila. Ya orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ayo kalau kita pengen sehat, hati dibersihkan, didetoks, penyakit hati, aides, muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Mindset dibuat positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang banyak. Aman. Panjenengan, tepuk tangan untuk kita semua. Yang enggak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah, ya belum fokus. Iya, ya. Jadi nomor satu langkahnya panjenengan, ayo kita gandeng tangan dengan orang terdekat, terutama untuk suami istri. Nah saya kemarin merawat suami istri. Pak Agus, aku minta tolong, Pak Agus minta tolong. Iya aku tak datang. Begitu datang, suaminya di tempat tidur tidak bisa berdiri, istrinya juga di tempat tidur tidak bisa berdiri. Ternyata suaminya kena stroke, istrinya kena kanker serviks. Loh, yang manggil saya siapa? Saya Pak Agus. Loh posisinya seperti ini. Iya. Lah putra-putrinya mana? Tidak mau datang Pak Agus. Dalam pikiran saya, mesti bapaknya keren, bojone ibunya cerewet. Anak-anaknya nggak kerasan kalau begitu kan. Saya perobati, saya obati ini seret, saya obati, saya pasti selalu ngomong, Pak, Bu, nanti kalau ada waktu kosong saling memaafkan. Makanya saya sama nyonya saya sering habis sholat mesti saling memaafkan. Karena setiap hari kita bergulat dengan kesalahan, kan mindsetnya kita sendiri-sendiri. Akhirnya sebelum saya pulang sampai pintu, ternyata karena dia tidak bisa bangun, dia gandengan tanangan. Terus omong-omongan nah setro kan tidak bisa ngomong. Makanya mulut ini ojo dibuat diem, omongkan. Astagfirullah. Di jalan, di mana-mana, di pasar terus nyebut sama Allah. Nanti panjenengan tak bimbing supaya dicintai Allah, sehingga panjenengan apa yang diinginkan akan dikabulkan oleh Allah. Makanya jalan yang pagi itu gini, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah, disyukuri maka akan ditambah. Betul? Ada ucapan yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Untuk apa? Latihan kalau sewaktu-waktu sakaratul maut. Kalau sewaktu-waktu sakaratul maut itu sulit, kan banyak sedikit-sedikit sekarang mati, kik. Betul? Itu jantung, terutama jantung. Kan waktu pandemi kan kita stres 2,5 tahun. Itu bapak-bapak biasanya jantungnya pelan, dedek. Nah ibunya ngomongannya banter, manggilnya ya, kaget seret langsung kik, mati kaget. Ya, itu makanya alon-alon. Lah untuk menggerakkan jantung ini supaya baik, makanya minumlah kopi. Kopi itu salah satu untuk menguatkan otot jantung. Kedua coklat, ketiga kacang kalau satu gegem satu lepek itu ada zat namanya arginin, itu menguatkan jantung. Kalau satu koples atau satu black itu cekot-cekot panjenengan, nggak boleh. Makanya nggak boleh berlebih ya. Makan yang bahaya enggak, makan itu yang bahayanya dua, satu berlebihan, yang kedua gak tahu nelaktir koncone, itu yang bahaya. Jadi ojo nggak boleh makan ini, nggak boleh. Yang buat stres oksidatif itu pikiran dan kelelahan. Ayo pikiran jadi positif dengan apa? Mendekatkan diri pada Allah dan jangan kelelahan, istirahat. Karena ada sih warning wong Jawa, awakku loro kabeh, yo istirahat to, kekeselen awakmu. Duitku kok angel, yo sedekah. Uripku kok soro, yo ibadah sing bener, kok dikasih jalan sama Allah. Hatiku gak tenang ya zikir, baca Al-Quran. Siraku kok ngeluh ya ngopi ya. Bojoku kok ngamuk ae ya melayu.
Aku diseneni terus, ya ijolno. Ya, jadi harus saling menyayangi. Bagaimana caranya? Jangan berkata yang kasar, yang keras. Jangan sampai menyinggung perasaan suami. Allah tersinggung. Kata Allah, aku ridho kalau suamimu ridho. Itu ibu. Kedua, jangan menolak ajakannya. Bapak ibu tuh keluar, wong mak crut ae angel sampeyan. Nek gak metu kenapa? Prostat. Loh, bapaknya kan punya saluran reproduksi, itu harus keluar seminggu sekali. Lagi 3 wulan gak metu blas. Arep njaluk digetak pisan langsung seret memburi. Ya dadi prostat panjenengan. Wis kayak noaine ya PNKB ya gak masalah. Panjenengan sehat, gak mungkin sakit. Lho tesen ini. Aku ndak guyon ini serius. Karena itu pujian dari Allah. Wong suami istrinya sendiri. Coba saling membahagiakan. Panjenengan bahagia, rezeki masuk, Allah memuji, aku ridho. Duh, iya. Panjenengan kenapa sakit-sakit itu karena tidak melayani suami dengan ikhlas. Coba ikhlas. Panjenengan kalau punya seragam kayak gini beli 2. Oh cuma pengajian tok di rumah terus pakai daster sing suwek mburi gak ono benike. Iki benangin jerubut terus mburi suwek anu. Wis anek kombor-kombor diseni koyok deliga, minyak tanah, ya remason wis campur, kutus-kutus barang. Terus dikai dom ngarep ambek mburi kene. Wis gak iso berkutik apa-apa. Coba pakai seragam 2 gini. Suami pulang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Seragaman kok ngene. Wah, ada pengajian majelis taklim. Belum tahu dia. Kan jemput suaminya. Begitu suaminya masuk, "Ayah." Langsung tasnya dipegang, didudukkan, kopi sudah siap. Ayah, kopinya. Begitu sepatunya talinya dilepas. Kan gitu ibu biasanya, ya kan? Kopi diunjukkan, bismillahirrahmanirrahim, segerirek. Pas bareng ngomong segerirek langsung dirogoh sae ya. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Tepuk tangan untuk kita. Sama dengan pensiunan boleh usaha angel, ibu aktif dodolan apa gitu sukses. Nah, bapak yang golek goro-goro, bunda awakku pensiun golek usaha tambahan kok angel, awakku loro kabeh pijetono apa bunda? Bunda yang seperti Al-Fatonah ini majelis taklim ahli-ahli surga, ngerti suami Allah ridho, balasannya Allah mesti melebihi segalanya. Jawabannya enak. Ya wis ya, bubu oh ya. Sabar aja, wis gak masalah. Aku besok mengcover kok ya. Aku besok dodolan nang pasar. Yang penting ayah sehat ya. Yo, insya Allah kita bersatu ya. Ayo tas ya, tas. Jadi kekuatan. Tapi kan enggak semua seperti itu. Wong jenenge emosi iki kadang-kadang gak stabil. Tanggal tuwek kok njaluk pijet, ya ta? Bunda pijeton nama ndang glundung ngono mangkane sampeyan dikandani ya wis pensiun ojo ndelik nang masjid ae ndang mulai Joko omah aku ya usaha nang pasar ya kira-kira seminggu langsung mati. ayo nanti pulang langsung sayang-sayangan ya, tangannya dicium. Mas ya wis mambu gemuk, mambu opan. Ya enak ya. Bentuk ridhone. Iki padha ambe ajar aswat ya. Ya. Sing guyu banter berarti tidak pernah melakukan. Ya. Ibu katanya menuju ke surga, tinggal satu, silakan masuk pintu surga yang mana saja. Setuju? Membahagiakan suami. Tapi nek bisa yo membahagiakan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Karena orang itu kadang-kadang nggak bawa duit, tapi dia membawa doa. Betul? Ojo dia senyum, ya. Senyum pada waktu anak-anak itu 400 kali per hari. Setelah tua tinggal 15 kali. Kemana yang 385 itu hilang. Makanya cepet tua.
Padahal senyum itu Rasulullah menyontohkan itu antioksidan, penawar stres. Ya apa? Ndak biaya, memberi tanpa kehilangan senyum. Nah, coba saya latih. Kenapa saya melihat ibu-ibu kok wajah surgawi? Saya kan bisa lihat, ini yang hadir ini Al-Fatihah ini surgawi wajah. Karena penuh syukur. Tadi saya ketemu ibu-ibu, terus pun tipu kabare, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibunya, masa ada orang gini, Bu, terus pun di kabare, alhamdulillah. Masa ada gitu, bibir kecil kan mesti mengeluh, ayo mesti kok mulai aku parkir angin cabut nikmatnya. Makanya orang sakit kok mengeluh, tambah berat enggak? Panjang sudah kasih resep tapi 5K tadi. Saya ditakoni, terus pun Bu dengkule. Panjang kadang-kadang kan gini lah, yo Mbak Yu ini Mbak Yu, Mbak Yu kan Mbak Yu, mesti tambah. Wong panjang mengeluh, yang keluar hormon kortisol. Coba jawab yang pendek. Terus pun dengkule Mbak Yu, alhamdulillah Mbak, tambah aboh. Waras tambahan panjenengan, karena stop. Panjang happy guyu seperti gini ya, panjang tertawa. Itu HDL-nya naik, LDL-nya turun. LDL-nya turun, nggak kena serangan jantung, bahagia. Bapak-bapak ya gitu. Tapi nanti pulang ketemu bojone di seneni mana, stres mana, bermana. Ya, ayo kita belajar senyum sekarang. Coba ngomong Q, Q. Q itu bukan Q keju, tapi ada 33 otot berkontraksi di wajahnya, membuka pembuluh darah, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Tapi kalau dia sudah tua maka awet tua. Kalau sudah tua tidak bisa muda, tapi gak mati-mati. Coba Q, Q, tarik X, X harus sama 2 cm 2 cm, jangan Q, X. Ini stroke ya, Q, X, stroke ya. Coba Q, X, stroke ya, mencong. Coba Q, X, X. Kalau orang itu lillahi ta'ala ikhlas, mesti ada body language, kepala ditundukkan sedikit, X. Nggak usah X, nggak usah kebanyakan, nggak usah overacting ya, nggak usah over. Apa? Coba Q, X. Nah, sekarang Q-nya disimpan, kan ini ngelatih otot. Q-nya disimpan langsung X. Coba Q-nya disimpan langsung X. Ya, jadi ibu begitu pulang nanti, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya keluar, ayah X. Ayahnya masuk kamar mandi dicegat mana? Ayah X. Ayah juga anak lele tangnya leh, ibumu mari pengajian kok ngene leh, be kesambet apa nang isore wit iku lho be biasane leh pinggir kiri. Ibu langsung ngomong nang bapake, ya ekspresi ya, ekspresi. Change. No change, no can. You change, you can change, you will success. Tepuk tangan untuk panjenengan. Lah syaratnya senyum itu harus ikhlas. Setuju ya? Yang kedua harus ada pasangannya. Ojo terus misalkan ibu masuk kantor, masuk pasar atau pulang terus X. Nanti satpamnya yang jaga pasar ngeten, Bu, monggo Bu, ibu mau badhe sadean napa badhe teng Menur Bu? Nek sadean mriki Bu, nek Menur niki gojeke Bu, ibu. Langsung ibu ngomong ke satpamnya itu, Pak Satpam, ekspresi, change. Gitu ya. Kan jangan agent of change. Ibu-ibu itu penting. Kalau ibu-ibu di rumah apa? Nah, ini sing wedi ya. Di duduk. Ya, jadi ibu agent. Ibu-ibu kalau di rumah baik, mesti keluarganya baik. Betul? Posyandu, kegiatan ibu-ibu apapun, kalau tidak ada ibu-ibu nggak mungkin sukses. Kalau ibu-ibu mesti sukses.
Kenapa? Satu, ibu-ibu mesti, mak-mak ini mesti satu, semangat. Yang kedua, ikhlas. Betul? Yang ketiga, cerewet. Ya, cerewet itu bagus, asal jangan terlalu cerewet. Nah itu bahaya kalau terlalu itu, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Sudah. Tarik nafas. Tarik nafas, Bu. Tarik nafasnya. Ibu. Pinter ya, latih KB. Jadi Bapak Ibu sudah. Nah, sak jam ya. Tanya jawab aja sekarang. Ayo, ada mic-nya tak? Mana panitianya? Hah? Ayo, mic-nya Mas, yang panitianya mana? Tidak ada panitianya. Tolong. Siapa yang mau tanya, monggo silakan. Ya. Nama saya Muhammad Zamzuri, dan kesempatan kali ini yang saya tanyakan langsung aja, tidak usah bertele-tele. Pertama, kenapa Pak Agus dari awal kalau memberi pencerahan itu arahnya ke depan sama ke samping kiri, sedangkan kanan enggak sama sekali dari awal? Itu pertama. Bukannya saya cemburu enggak, Pak ya? Itu pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada makanan-makanan yang murah tapi khasiatnya lebih dari kekil gitu loh. Karena non sewu, kita bukan merendahkan orang Pare, menengah ke bawah itu lebih banyak daripada menengah ke atas, kelasnya itu. Saya itu aja. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi banyak persoalan itu pada ibu-ibu, banyak persoalan. Ya saya lihat bapaknya ini alhamdulillah baik semuanya. Ya ada satu dua yang Anis wajar, tapi kalau tadi ibunya saya kasih pencerahan mau berubah baik, insya Allah akan mengangkat keluarga, mengangkat lingkungannya semuanya. Kan tinggal satu aja, ya. Jadi penghalangnya panjenengan itu karena tidak bisa membahagiakan orang lain. Egonya masih banyak komentar. Makanya langkah yang pertama, kurangi komentar. Komentar itu hanya tertentu aja. Kalau bagus pujian, setuju aku. Oke, gitu aja, ya. Nah, gitu. Yang kedua, yang tadi bapak-bapaknya bukan tadi tidak ada masalah. Jadi tadi bapak mesti egois, nah ibunya cerewet. Kalau itu saling introspeksi diri, makanya saya tidak heran. Saya tidak merasa rendah kalau dengan nyonya saya maafkan jeng mas yang salah. Karena Allah tadi janji itu tadi supaya tidak terlalu berlanjut. Tapi nak ibunya ngene-ngene ya saya lari mesti keluar ya supaya tidak dengar nanti tambah jadi emosi dan lain sebagainya. Jadi saya harus menghindar. Makanya saya ketemu orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Padahal saya mau ngasih rezeki, ya. Nah, orang itu tidak merasa. Ada orang datang lagi dia tidak berubah lagi. Ada orang tiga lagi datang dia tidak berubah. Maka orang yang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, orang itu tidak ada rezeki, tidak ada teman, hanya menunggu sakit saja. Jadi sakit itu proses, bukan ujuk-ujuk. Makanya ada warning, ada warning. Aku di atas 50 tahun kok kencingku tidak bisa lancar, hati-hati prostat. Ya, gitu. Jadi kenapa aku tidak pernah kencing malam, sekarang kok kencing malam 2-3 kali, antara kan stres diabetikum. Kalau stresnya diatasi, diabetesnya nggak muncul. Ya, gitu. Jadi kenapa? Orang itu kan sehat kan bisa dilihat dari 5 saja. Ini tadi Pak, tadi bukan saya membedakan, tapi lebih fokus pada mak-mak, meskipun bapak-bapak ya ada kekurangannya ya. Tadi yang penting tidak egois saja sudah lumayan, tensinya nggak tinggi. Makanya kalau ada bapak-bapak kok ngeyelan, biarkan aja, nanti mati-mati dewe deh ya. Itu biarkan, nggak usah ini ya. Orang ngeyelan kan energinya habis, kortisolnya keluar. Nggak usah kalau dianu tambah tempur ya, biarkan. Makanya kita harus tidak boleh ngeyelan ya. Jadi biasa menghargai orang lah. Yang satunya makanan. Itu kalau sudah di atas 50 tahun ya sayur, buah-buahan dan ikan laut. Dan ikan laut yang paling bagus dalam penelitian adalah teri. Teri itu kandungan kalsiumnya, kandungan omega 3-nya itu di atasnya salmon dan tuna. Asal jangan yang asin. Kalau yang asin dia sudah pakai nitrosamin, obat untuk asin itu namanya nitrosamin, dan itu salah satu pemicu kanker nasofaring. Jadi kalau teri yang masih putih itu tambahi putih telur itu sehat. Apalagi bapak-bapak tambahi ikan kotok atau ikan gabus itu sehat. Lele itu sangat bagus untuk otak, ya. Untuk otak itu bagus. Pokok ikan tawar, ikan laut itu sangat bagus kalsiumnya, ya. Nah itu yang paling bagus. Jadi boleh makan sate, buah-buahan. Yang penting gini loh,
Kalau orang kan yang ditakutkan LDL. LDL itu kan terkait dengan jantung. Kalau LDL tinggi, HDL-nya dinaikkan. Bagaimana? Olahraga, happy, tadi seneng tadi ya. Seneng itu HDL-nya langsung naik, LDL-nya turun sendiri. Itu mekanisme daripada tubuh. Nah, kalau stroke itu yang ditakutkan trigliserid, itu darahnya kental. Ya, darahnya kental. Itu batasnya 130, ada yang 300, 600, itu resiko stroke. Kalau ada stres mendadak, tensi naik, maka ini gampang menggumpal, terjadi turbulensi. Ya. Atau kalau pembuluh darahnya tidak kuat, pecah dia. Nah, maka turunkan trigliserid ini. Dengan bagaimana caranya? Ngurangi nasi. Jadi kalau nasinya dikurangi, panjenengan boleh makan sate, gulai silahkan. Karena yang penting dihancurkan adalah lemaknya. Tapi kalau nasinya banyak, ribut dengan ngurusi nasinya, kolesterolnya panjenengan naik terus. Gitu loh. Jadi kalau panjenengan enak-enak, maka jalan kakinya, olahraganya ditambah. Makanya makan itu syukuri, nikmati, batasi, imbangi. Kalau kamu enak-enak ya imbangi olahragamu, syukur-syukur tambahi dengan sedekahmu. As-shadaqah itu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Makanya temen saya makan duren 5, periksa kolesterol nggak naik. Kenapa? Ngajak teman-temannya, ngajak konco-konco nih. Akhirnya saya munggah kolesterol ya konco-koncone iki. Dia enggak naik, wong dia hanya sekedar itu. Makanya sedekah itu luar biasa. Solusi, karena dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Kata Rasulullah, orang yang sedekah pasti bertambah, bertambah, bertambah. Syukur kalau dengan duit, kan tidak dengan duit, mbok senyumo. Berkata yang baik, menyenangkan orang, pasti bahagialah yang keluar endorfin kok. Itu selnya akan remodeling, makanya memaafkan. Sorry yo, aku ngomongan rokok gak enak. Sudah dipikir, ayo kita fokus lagi, fokus lagi. Membaik sendiri. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya sehat bisa jalan, dan itu remodeling selnya, relaksasi, ya, berkata yang baik karena ini doa. Lah bagaimana Pak Agus kok banyak orang tidak punya duit? Nah dari omongannya sendiri. Saya kan ngajak ibu-ibu, bu ayo bu ke mall akhir tahun banyak diskon, cuci gudang, barangnya api-api murah-murah. Jawabannya apa? Males Pak Agus gak ada duit, krisis, 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 krisis. Wa asirru qaulakum awid sarubi innahu alimun bidzati sudur. Sungguh Allah tahu apa yang ada di hatimu. Apa ngomongmu krisis, tak turuti. Jadi panjang ngomong bersyukur kan 4 bilisan, bil kolbi, bil arkan, bin ammal. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu selnya muncrat endorfinnya. Selnya menjadi baik semuanya. Tapi kalau aduh, mengeluh, itu turun terus. Itu. Ketokan ini sepele, tapi dampak namanya activity, spiritual question. Jangan ngeremehkan istighfar, jangan ngeremehkan zikir, jangan ngeremehkan baca sholawat. Dasar itu. Pasien saya kanker pankreas, tak kasih obat yang top, sik mulet, tak bimbing. Pak zikir, Pak istighfar, baca sholawat. Tertidur. Tertidur. Tidur bukan bablas, tapi tertidur, nyerinya hilang. Ya. Pasien saya itu sakaratul maut semua. Makanya ucapan yang biasa bagus. Makanya panjenengan, nah saya pernah dampingi 90 tahun mau meninggal, kok yang dibaca ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh dipilih yang dirindukan oleh surga. Si orang ini hafal Al-Quran karena terbiasa. Sementara ada juga bapak-bapak kena kanker liver, pre-koma, mesti koma ini nanti karena apa livernya sudah tidak berfungsi, mesti koma. Sebelum pre-koma ini atau gir-gir, anak tak panggil, Mas tolong suruh dibimbing, suruh nyebut, bapaknya suruh nyebut. Nah tidak pernah mengaji, mungkin tidak pernah ke masjid, ya nyebut nyebut sate. Ternyata dia jualan sate. Kebiasaan yang diucapkan muncul, gitu loh. Makanya sekali lagi yang dahsyat jok meninggalkan Al-Quran. Salah satu yang dirindukan oleh surga orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, bukan membaca WA. Yang banyak sekarang kan baca WA, betul? Makanya saya tidak pinter HP, karena pada waktu itu saya stres.
Wong saya masuk terus, yang lain work from home, saya kan masuk terus. Obatnya harus diawasi terus. Makanya staf saya 50% terpapar pada waktu pandemi. Teman-teman saya sudah tidak ada semuanya. Profesor, kompresor, provokator, 19 kabeh. Apalagi yang enggak kono virusnya langsung mati. Jangan sombong, imunnya turun, tapi self confident. Insya Allah setelah lulus pandemi, setelah kita seperti Ramadan, dan insya Allah nanti menghadapi Ramadan lagi, itu nikmat yang luar biasa. Makanya ojo seperti sebelum pandemi, ayo kita lebih taat kepada Allah, ayo kita lebih serius dalam mengisi sisa-sisa hidup kita. Ayo kita jangan malas olahraga, ayo kita jangan malas sedekah, jangan pelit, kita jangan hitung-hitungan sama Allah, karena Allah. Nah, pasien saya rata-rata pakai oksigen 2 tabung, sehari 2 tabung. Tadi malam aja sebelum kesini saya dipanggil orang pakai oksigen gini, ya, kakinya buntu, arterinya buntu, jadi hitam semuanya, nak diabetes sama hipertensi. Dokternya angkat tangan semuanya, ya, itu kita bisa jalan, bisa bagus, ayo pakai untuk sholat, pakai untuk jalan dan lain sebagainya. 2 tabung 1 hari butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 61 tahun 100 miliar, tidak pernah ditagih sama Allah. Coba ditagih nafas dok, nafas dok lo ya, belum rumah, belum anak, belum apapun, nafas. Besok dok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang saudara hirup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen tok wis. Nah saya jawab panjenengan ingin itu, blek mati panjenengan. Baru nafas. Ayo ojo dipakai, dia mau ngomong tangan ya gitu, nanti ditanyain untuk apa tanganmu? Untuk berzikir ya Allah, untuk berdoa ya Allah, untuk meriksa pasien, untuk nyulis resep, kan ditanyain semua besok. Makanya saya sebagai dokter tidak boleh membeda-bedakan nyuntik, meriksa, tidak boleh membeda-bedakan ini BPJS, ini VIP, tidak boleh. Tidak boleh semua. Justru BPJS itu backingnya Allah. Kata Allah, kalau kamu ingin cari aku, carilah pada orang miskin. Kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang membutuhkan pertolonganmu. Tidak tahu di sini ada tidak pelayanan rumah sakit, kalau pasiennya datang seret, tidak ditolong pasiennya, tapi dilihat daftarnya. Terus ada tulisannya BPJS, ngomong nang koncone, rek, BPJS. Ada ndak yang gitu? Itu tersinggung pasiennya, keluarganya tersinggung, Allah tersinggung. Kalau Allah tersinggung, dicabut nikmatnya. Wes ngiri lagi. Pasien kita nggak gitu, ibu aja repot, biar saya yang repot. Datang kasih susu, obat-obatan nggak ada, nggak di cover di Fornas, kita urunan. Anaknya nggak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Memberilah dahulu dengan uang triliunan tadi kesehatan itu. Pasti Allah balasnya akan berlebihan. Jadi jangan mengharap pemberian orang, tamak itu namanya. Oh sudah dikasih, memberi senyuman. Makanya Rasulullah memberi contoh masak sop, ada tetangganya ya dikasih, masih wortel tok. Suatu saat nanti balik ya wortel ambek kentang, terus dia ngirim lagi wortel ambek kentang, kok balik ono dagingnya, terus ngono, mesti tambah. Coba tes gitu. Wong saya pernah juga praktek. Kalau pulang praktek mesti tukang parkir, tukang rokok, tukang becak, mesti tak kasih. Suatu saat saya tes, saya tidak memberi, ya tidak ada pasien. Janjinya Allah itu. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Ayo kita semangat, ayo kita berat itu. Makanya mempertahankan kesehatan, mempertahankan istiqomah seperti saya diceritakan itu 17 tahun, itu tidak mudah. Dan saya appreciate spektakuler untuk Majelis Taklim Al-Fatonah ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga istiqomah. Berat, makanya harus bersama-sama, harus kita saling mengingatkan. Karena jaminannya surga. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Aqaf. Tidak cukup itu, saking beratnya istiqomah. Turun surat Fusilat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bisikkan kepada Majelis Taklim Al-Fatonah pari ini, jangan bersedih, jangan berduka. Surga
surga tempatnya. Ya, bayangkan. Semoga usaha panjenengan terus diberi kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Berikan rezeki yang melimpah barokah untuk sanggup umroh dan haji. Mimpinya panjenengan gak usah macam-macam, tindak Mekah Madinah. Nanti dunianya ikut. Ya, ojo mikir dunia dulu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja, males jadi semangat akhirat, cemberut jadi senyum akhirat, pelit jadi dermawan akhirat, egois jadi toleran akhirat, mudah putus asa, pantang menyerah, itu juga akhirat. Berat, tapi paksa, setannya lawan. Istighfar, astagfirullah. Setan kan gandoli terus. Sesuatu yang baik mesti setan gandoli, gak usah lawan. Astagfirullah. Gitu. Kan tahajud kan berat. Bangun, juga guling, juga ini lawan. Astagfirullah. Selompat pindah tempat tidur lain. Wangen. Saya sendiri merasakan, makanya kita harus belajar, makanya saling menutup. Tapi dalam hadis qudsi orang itu mesti ada masalah, betul? Kalau tidak ingin ada masalah ya mati, dia mempertanggungjawabkan. Maka Allah berjanji, pasti kata Rasulullah, Allah pasti menolong kalau dia memakmurkan masjid. Qiyamul lail, 2 rakaat ambil witir, bersedekah, ringan tangan, suka menolong. Jadi sekarang aku kalau pekerjaan, lah kamu hitung-hitungan sama Allah. Ini gajinya 1 juta, waduh kok bensinnya gak cukup. Gak ngerti nak, begitu kita mengamalkan ilmunya, di situ ada keberkahan. Ada jalan keluar. Ojo kesusu hitung-hitungan, lah kamu membuat networking, kamu nolong orang, mesti dinilai semua itu. Gitu. Ojo kesusu duit, nanti ada niati ibadah. Nanti Allah akan nambah, betul. Di situ ada barokah. Robi anzir munjalamu barokah wa anta khairul muzirin, selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya semuanya. Mari panjenengan saya bawa menuju dicintai Allah, ngikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wa asila. Ya orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hatimu tenang. Tapi saya masukkan tadi inamal a'mal tu binniyah, seperti keluar masuknya nafas. Jadi panjangan tidur masih bernapas, nafasnya zikir kepada Allah. Kalau sewaktu aku dipanggil, entah apa waktunya dipanggil, dalam posisi berzikir, insya Allah husnul khotimah. Tapi pada waktu panjenengan ngajar, apa jualan, apa masih nafasnya zikir, Allah turun. Hei keluarga besar ibu-ibu Al-Fatona, kok sering manggil saya? Apa yang diminta? Pertama panjenengan bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya diberi kesehatan, masih bisa bekerja, masih bisa ibadah. Terus yang kedua sampaikan keinginannya. Ya Allah putra saya sedang mengikuti tes apa CPNS, P3K. Ya Allah putra saya nanti mau menikah. Ya Allah putra saya sedang sekolah atau bekerja di luar pulau dan lain sebagainya. Saya titip kepadamu ya Allah. Ya Allah berilah saya rezeki, saya ingin sekali tindak Mekah Madinah ya Allah. Nyuwun sama Allah. Allah Maha Kaya, Maha segalanya. Panjenengan tok sing menyebabkan krisis. Jangan ngomong krisis. Belas Kak Dede. Belas. Yes, oke. Sehat, alhamdulillah, rezeki barokah, sehat ini, ayo sehat ayo, bekerja, Pak nanti kan rezekinya datang terus, gitu loh, paham ya? Nah panjenengan tidak gerak, awak loro kabeh rezeki gak ono, orang kerja
cuapek tapi nyekel duit itu lebih enak daripada kau kesel gak nyekel duit. Loh betul itu. Iya. Coba pengen rasakan. Banyak kesel, makanya kalau ada ibu-ibu yang seperti ini glowing, saya yakin mesti suaminya gulung kuming. Pasti. Makanya dipejeti, saya tak pejeti ya. Ojo diangkat dhuwur ngene. Ya. Ya ini. Mudah-mudahan kita mau berubah. Tapi nanti panjenengan berdoa seperti itu terus tambahin nanti aja. Jadi HP dicas, hati juga dicas, paralel. Semoga keinginan kita di dunia dikabulkan, insya Allah dibawa sampai nanti akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kegiatan ini, ayo kita bangkit, ayo kita optimis, ayo kita bersatu, ayo kita istiqomah, mendekat kepada 3 pilar selalu dijaga. Kepada Allah tidak hanya dekat tapi dicintai, kepada sesama ayo tidak ada musuh lagi, tidak ada yang tidak enak dengan orang lain. Karena kalau kita makin banyak tidak enak berarti pintu rezeki kita tertutup, rezeki tidak ada turun dari langit, bisa dititipkan dengan orang lain. Kalau kita enak semuanya maka terbuka networking kita, rezeki kita bisa terbuka semuanya. Dan jangan lupa ada sebagian kita harus sedekah, mengeluarkan, ya, more you give more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Itu janjinya Allah, ya. Kalau janjinya Allah pasti terlaksana. Ojo mikir macam-macam, ya. Ya, kenapa orang kadang-kadang sakit? Kadang-kadang kita terbawa haknya orang lain tidak dikeluarkan, numpuk ke kita. Maka Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Macam-macam, sakit, sepeda motor hilang, ketiban gendeng, keceplung got, serempet becak, ya. Macam-macam banyak sekali, ya. Tapi kalau kita sedekah ditahan bahayanya dan pasti ditambah. Kata Rasulullah, orang yang sedekah mesti bertambah, bertambah dan bertambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyam min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhil sakhil alaina kull asir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwa wal istiqomah wa aidha mujibatin nadama wa wafiqna li amali sholihati wa radin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna munjala mubaraka wa anta khairul mujilin. Rabbana afriq 'anna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqomah warzuq lana rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal fa'ilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal amilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasyakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasyakirina 'alaina. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqa'asyuana wa ta'abudana wa tammim taksirana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitil haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wal masyaqqatin ma salamati wal barakah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'in mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholehan makbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna minadulumati ilan nur. Rabbana hasil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana jam'ana jam'an marhum
almarhumah. Rabbana nas'aluka nikmata wa rahmata wa husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa takhina jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun sedaya nggih, nyuwun pangapunten barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan rezeki panjenengan melimpah barokah, manfaat dunia akhirat semuanya. Yang rukun sama keluarga, sama suami, istri, sama siapapun yang baik. Nggih. Matur nuwun, sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.